Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah menghadapi ujian dari generasi kelima, dia pun merasakan bad mood atau jengkel atau bercampur aduk karena dia sudah tidak memiliki api surgawi lagi. Pada saat ini, Xiaoyan lalu berkata, apakah aku sudah lulus ujian ini? Tanya dari Xiaoyan. Generasi kelima pun lalu menganggukkan kepalanya. Ya, sepertinya ujian ini sudah berakhir, ucap dari generasi kelima. Setelah Xiaoyan mendengar itu, dia pun lalu melangkah maju dan berjalan menuju bangunan generasi keempat. Tetapi setelah Xiaoyan melangkah, generasi kelima berkata lagi, sebentar, penampilanmu barusan sedikit mengecewakanku jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ucap dari generasi kelima. Apa? Apa maksud Anda, senior? Benarkah itu? Padahal aku bisa menyelesaikan ujian ini kurang dari waktu 30 menit saja, jawab dari Xiaoyan. Waktumu menyelesaikan tidak mewakili nilai kinerjamu. Mayat-mayat tak berwajah hanya memiliki kekuatan Dausian bintang 7 saja. Tadi bukanlah hasil terbaik yang menurut aku kamu capai. Gaya bertarungmu memang kuat, namun metode pertempuran yang baru saja kamu gunakan bukanlah cara yang sudah kamu kuasai sebelumnya, bukan? Ucap dari generasi kelima. Anda memang benar, senior. Semua ini karena aku kehilangan api surgawi untuk menyerap sumber nyala api itu, jawab dari Xiaoyan. Lalu apa salahnya? Tanya dari generasi kelima lagi. Aku tidak tahu, hanya saja aku merasa aku telah kehilangan apa yang telah menjadi milikku, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Aku mengerti bahwa kamu masih belum terbiasa dengan ini. Namun kamu juga harus tahu bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari takdir. Sama seperti api surgawi milikmu itu. Takdirnya telah memutuskan bahwa kamu harus berpisah dengan mereka. Api surgawi telah melindungiku dan membantuku selama aku hidup. Dan akhirnya mereka telah hilang karena aku juga, jawab dari Xiaoyan. Tiba-tiba ada suara angin yang bertiup kencang. Xiaoyan lalu memutarkan badannya untuk mengalihkan pandangannya. Dan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Banyak orang yang bermunculan pada saat ini. Ada seseorang yang menggunakan jubah hitam. Dan beberapa lotus flame pun lalu terbentuk dalam sekejap. Dia langsung melemparkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat itu, dia menghindarinya. Namun ketika dia mundur, dia merasa telah dihalangi oleh sesuatu. Saat Xiaoyan berbalik, dia melihat ada 11 orang yang berjubah hitam berada di sekitarnya. Mereka semua menggunakan jari mereka dan memadatkan lotus api. Lalu melemparkannya ke arah Xiaoyan lagi. Lalu setelah itu, Xiaoyan pun melihat bahwa semua orang yang berjubah hitam itu berubah menjadi api surgawi kembali yang mekar. Tuan, 11 api surgawi itu lalu membungkuk kepada Xiaoyan. Apa? Maafkan aku, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Tuan, tenanglah, kami tidak pernah meninggalkanmu, ucap dari Darin Jin Wunyan. Salah satu nama dari api surgawi. Bagi yang tahu peringkat keberapa dari Jin Wunyan, silahkan komen di bawah ya. Gue bakalan salut nih sama yang tahu peringkat keberapa dari Jin Wunyan ya, oke? Oke, lanjut. Tapi aku tidak bisa merasakan keberadaan kalian lagi, jawab dari Xiaoyan. Tuan, kamu harusnya masih bisa merasakannya. Kami tidak pernah pergi darimu. Akan tetapi kami hanya melebur ke dalam tubuhmu, jawab dari Jin Wunyan lagi. Xiaoyan pun lalu merasa ragu setelah mendengar itu. Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya dan perlahan-lahan menutup matanya. Dengan kekuatan jiwa dia mencoba untuk memasuki sumber nyala apinya.
Dan ketika dia membuka matanya lagi, seberkas api berkibar keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan melihat ke sekelilingnya. Semua api surgawi itu telah menghilang lagi. Dan hanya ada generasi kelima di hadapannya. Jadi mereka belum hilang ya, ucap dari Xiaoyan. Tentu saja, mereka selalu ada di sana. Mereka hanya berevolusi saja ke level yang lebih tinggi, ucap dari generasi kelima kepada Xiaoyan. Terima kasih senior, ucap dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, lain kali gunakanlah api surgawimu itu untuk bertarung. Mereka tidak akan pernah meninggalkanmu. Oh ya, senior yang lainnya juga masih menunggumu di depan sana, ucap dari generasi kelima. Xiaoyan pun lalu kembali berjalan ke arah depan lagi setelah memberi hormat. Bangunan dari generasi keempat ini dibangun secara tidak biasa. Seluruh bangunan ini ditutupi oleh kabut yang sangat tebal. Dan bangunan ini pada dasarnya tidaklah terlihat. Setelah Xiaoyan sampai di tempat ini, lalu ada tiba-tiba suara terdengar. Bocah, jangan percaya apa yang dilihat oleh matamu. Karena tidak semua yang dipancarkan oleh cahaya itu benar adanya. Sebuah suara itu pun perlahan keluar dari dalam kabut. Xiaoyan pun lalu berjalan menuju ke dalam kabut lebih dalam lagi. Setelah kurang dari 10 langkah dia berjalan, cahaya di sekitarnya pun lalu menghilang dan ditelan oleh kabut yang tebal. Ini membuat bagian dalam bangunan ini menjadi sangatlah gelap. Langkah kaki Xiaoyan pun tiba-tiba terhenti. Dan kemudian sumber keabadiannya pun meledak di bawah kakinya. Tanah di bawah kaki Xiaoyan pun bergetar. Dan kemudian seseorang keluar dari kabut secara perlahan. Ini mirip dengan mayat tanpa wajah, ucap dari Xiaoyan melihat itu. Sosok itu lalu mengebaskan pedangnya pada Xiaoyan. Kecepatan serangannya memang lambat, tetapi jangkauan serangan dari pedangnya ini sangatlah luas. Jika Xiaoyan terkena serangan ini, mungkin dia akan terluka parah. Xiaoyan pun lalu berguling untuk menghindarinya. Mudah untuk menghindarinya. Tetapi Xiaoyan yang masih belum mendarat melihat bahwa ada pedang kembali yang menebasnya dari arah yang berbeda. Xiaoyan pun lalu segera mengambil pedangnya untuk menahan serangan kedua itu. Denting buar. Dua senjata itu pun saling bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiaoyan pun terpental ke belakang. Setelah beberapa putaran di udara, Xiaoyan kembali menstabilkan tubuhnya. Serangannya sangatlah kuat, gumam dari Xiaoyan. Wus 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 wus. Xiaoyan pun terkejut karena ada suara angin yang terdengar di telinganya. Xiaoyan pun buru-buru menghindari suara angin-angin itu. Ada lebih dari satu musuh di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kali ini. Serangan dalam kabut itu langsung datang tiba-tiba dan tidak ada waktu untuk meresponnya. Ketika posisi musuh masih tidak jelas, pertarungan ini menjadi rumit. Xiaoyan tidak bisa mengetahui di mana musuhnya berada. Setelah mencoba untuk fokus, Xiaoyan pun bisa melihat sekelebat bayangan putih. Kekuatan fisiknya relatif lebih lemah dari musuh yang pertama. Jadi Xiaoyan bersiap untuk menyelesaikan yang pertama terlebih dahulu. Xiaoyan mengambil langkah untuk ikut bersembunyi di dalam kabut atau memanfaatkan kabut ini sebelumnya. Tetapi ketika semua senior melihat pemandangan itu, mereka semua merasa heran. Sepertinya bocah ini menguasai dua sinar cahaya putih. Mengapa dia tidak menggunakannya? Kita lihat saja apa yang akan dilakukan bocah itu, ucap dari salah satu senior. Jangan khawatir, dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan cahaya putih. Dia pasti punya rencana lain yang mungkin akan mengejutkan kita. Lebih baik kita hanya menontonnya saja kali ini, jawab dari senior yang lainnya. Telapak tangan Xiaoyan pun tiba-tiba terbakar. Kemudian sumber gas abadinya melonjak. Xiaoyan pun menancapkan pedangnya ke tanah terlebih dahulu. Ketika dia melangkah, lautan api pun lalu menyebar dengan cepat di arah kakinya. Lalu kabut di sekitarnya pun berubah menjadi warna merah yang menyala. Segel tangan Xiaoyan pun lalu berubah.
Aku akan membakar kalian, ucap dari Xiaoyan. Lalu Lotus Flame pun terbentuk di antara kedua tangannya. Tetapi Lotus Flame ini tidak memiliki atmosfer api surgawi. Dengan kata lain, dia menggabungkan semua energi api surgawi sehingga Lotus Flame ini menjadi lebih kuat. Xiaoyan lalu berkata, aku akan menamai skill ini dengan nama The Fearless Lotus Flame, ucap dari Xiaoyan. Wush, buar, dengan suara keras seluruh bangunan pun tampak bergetar hebat. Lalu lautan api pun terbentuk oleh ledakan yang menyebar itu. Xiaoyan telah membunuh dua musuhnya walaupun dia tidak bisa melihatnya. Tetapi ternyata masih ada banyak musuh di dalam kabut itu. Ini membuat Xiaoyan sedikit sakit kepala atau kebingungan. Sebenarnya ada berapa banyak mereka, ucap dari Xiaoyan. Mengapa kamu tidak membuka mata batinmu untuk melihatnya, ucap dari generasi keempat. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, apakah aku bisa melihat menembus kabut dengan menggunakan itu, tanya dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menutup matanya dan setelah beberapa saat dia membuka kembali matanya. Ada cahaya yang berkedip di mata Xiaoyan pada saat ini. Dalam pandangan Xiaoyan, semua kabut itu sepertinya telah menghilang dan sebuah sosok pun berdiri di tengah-tengah kabut itu. Ternyata memang bisa, ucap dari Xiaoyan. Sosok-sosok bayangan yang menyerangnya itu ternyata dikendalikan oleh satu sosok yang berada di tengah dari kabut. Ternyata itu adalah generasi keempat. Dan sudah aku bilang, pancaran cahaya mungkin akan menipumu. Sekarang gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangku dan jangan ragu-ragu, ucap dari generasi keempat kepada senior. Senior, apakah Anda tidak bercanda? Aku mana mungkin bisa menyakitimu, ucap dari Xiaoyan. Kalau kamu tidak mau menyerangku, aku yang akan menyerangmu dengan seluruh kekuatanku, ucap dari generasi keempat. Mendengar itu, Xiaoyan pun menelan ludahnya sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian dia langsung melesat ke arah depan. Kekuatan dahsyat Xiaoyan pun meledak dan melonjak dari tubuhnya. Sumber gas keabadian dari tubuhnya berubah menjadi lautan api. Ledakan sumber gas abadi Xiaoyan ini benar-benar meningkatkan ke tingkat yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dia memang benar-benar berbakat, ucap dari generasi keempat. Xiaoyan sudah mendekatinya dan bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Sementara itu generasi keempat lalu mengangkat tangannya untuk menahan serangan pedang dari Xiaoyan. Buar, serangan itu benar-benar bisa ditahan oleh generasi keempat. Lalu Xiaoyan pun meletakkan kembali pedangnya. Kenapa kamu meletakkan kembali pedangmu? Jadi kamu akan menggunakan gerakan lain? Tanya dari generasi keempat. Tangannya langsung bergerak lagi dan membentuk segel tangan. Kemudian Lotus Flame pun terbentuk. Buar, The Fearless Lotus Flame pun meledak secara langsung. Dan energi dahsyat pun lalu menyebar. Saat ledakan itu bergemuruh, Xiaoyan lalu mengeluarkan senjata milik Dewa Petir kuno. Xiaoyan sekali lagi menyerang generasi keempat dengan menggunakan senjata petir. Terbuar. Tetapi generasi keempat tetap bisa menahan serangan-serangan dari Xiaoyan itu meskipun dia menggunakan modifikasi. Seranganmu ini memang kuat, namun aku yakin kamu masih bisa lebih kuat lagi dari ini, bukan? Ucap dari generasi keempat. Xiaoyan memang masih memiliki banyak teknik lainnya, namun teknik-teknik ini tidak bisa digunakan sesuka hatinya. Xiaoyan pun lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Telapak tangannya tiba-tiba berubah. Sumber gas keabadian pun kembali melonjak. Telapak tangan Xiaoyan dengan cepat berubah warna. Kemudian meledak menjadi cahaya yang sangat terang. Cahaya ini seperti putaran matahari. Begitu menyilaukan dan sangatlah terang. Kemudian dia langsung menembakkannya kepada generasi keempat. Wush. Cahaya ini memang sangat menyilaukan dan panas. Ketika generasi keempat sedikit mengangkat kepalanya, dia pun tersenyum. Dengan lambaian tangannya, serangan Xiaoyan ini langsung menghilang.
Kamu mencoba menyerangku hanya dengan teknik yang kamu dapatkan dari generasi ketujuh. Itu sangatlah lucu. Dalam waktu yang singkat ini, kamu bisa menyadari bahwa matahari bersinar dengan sedemikian rupa. Bakatmu memang luar biasa. Akan tetapi, sayangnya kamu masih tidak tahu banyak tentang sumber nyala api ini, bukan? Ucap dari generasi keempat. Kalau begitu, aku akan menggunakan teknik lain, ucap dari Xiaoyan. Dan dua sinar cahaya putih pun di mata Xiaoyan tiba-tiba meledak menjadi dua sinar cahaya yang menghancurkan, yang ditembakkan dengan keras kepada senior generasi keempat. Itu mungkin kayak Superman kali ya yang pakai matanya gitu ya. Gimana gue ngejelasin? Begitulah. Ketika sinar cahaya itu menghantam generasi keempat, tubuhnya pun sedikit bergetar dan kemudian dia tersenyum. Ya, memang ini sedikit lumayan. Hei bocah, sekarang aku akan mengajarimu cara sebenarnya dalam menggunakan sumber nyala api. Tidak peduli apa senjata yang kamu gunakan, entah itu pedang, ataupun Lotus Flame sekalipun. Kamu harus mengarahkan kekuatannya, dan ini tidak akan kamu kuasai dalam waktu 1 malam, ucap dari generasi keempat. Dia memandang Xiaoyan secara perlahan-lahan, dan Xiaoyan pun segera mengerti bahwa maksud dari generasi keempat ini adalah membiarkan Xiaoyan terus menggunakan teknik-tekniknya hingga Xiaoyan bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari sumber nyala api. Ini adalah skill bertarung dari sumber nyala api dan menggabungkan antara kekuatan fisik dan kekuatan nyala api. Maka akan semakin kuat pula kekuatan ledakan dari sumber nyala apinya, ucap dari generasi keempat. Senior, apakah cahaya ini benar-benar bisa melukai orang? Tanya dari Xiaoyan. Sepertinya kamu harus tahu bahwa ada total 9 sumber nyala api, dan milikmu itu adalah Baiji. Dia berada di peringkat ke-6 di antara ke-9 sumber nyala api. Peran Baiji dalam pertempuran lebih merupakan sumber efek untuk mengendalikan musuhnya, ucap dari generasi keempat. Mendengar itu Xiaoyan pun kebingungan. Cara Baiji tidaklah hanya untuk membutakan mata musuh, tetapi juga bisa menembus jiwa. Selama cahaya Baiji sudah cukup, kamu bisa melakukannya, ucap dari generasi keempat lagi. Akhirnya Xiaoyan pun berpikir, memang di dalam pertempuran dia selalu terburu-buru untuk mengubah situasi pertempuran. Dari serangan yang baru saja kamu lakukan, yang aku lihat hanyalah sebuah serangan biasa. Metode pertempuran yang terburu-buru seperti itu tidaklah apa-apa untuk menekan kekuatan. Tetapi jika musuh sedikit lebih kuat darimu, ini akan menghabiskan energimu sendiri. Dan mungkin kamu akan mati karena itu. Padahal pada saat ini kamu memiliki Baiji, yaitu kontrol api terkuat, ucap dari generasi keempat. Xiaoyan pun mendengar kata-kata itu dengan sangat serius. Kamu sekarang memiliki 2 sinar cahaya putih. Pada tingkatan yang sama, kamu harus dapat mengejutkan lawanmu untuk 1 atau 2 detik saja. Namun kamu belum cukup terampil menggunakannya. Dan tingkatan keberhasilannya tidaklah tinggi. Jika kamu ingin meningkatkan tingkat keberhasilannya, kamu harus terbiasa dengan cara membuat cahaya yang bisa menembus jiwa matamu sendiri, ucap dari generasi keempat. Xiaoyan pun tambah kebingungan mendengar itu. Tubuh dan jiwa adalah 2 elemen yang berbeda. Jiwa itu dilahirkan dalam cahaya. Jika kamu bisa menemukan mata jiwa, kamu bisa membatasi gerakan musuhmu sendiri, ucap dari generasi keempat lagi. Mata jiwa, bagaimana aku bisa menemukannya? Tanya dari Xiaoyan. Kamu memiliki mata yang berbeda dengan mata orang biasa. Orang biasa hanya bisa melihat 3 jenis cahaya, dan kamu bisa melihat 10 jenis cahaya. Semua jawabannya ada di dalam cahaya. Matamu bisa melihat jiwa secara langsung. Setiap jiwa memiliki 4 sisi kegelapan. Dan disitulah mata jiwa akan berbeda, ucap dari generasi keempat. Dan alhamdulillah setelah membaca ini gue bingung. Gimana cara penyampaiannya ya?
Ya, nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sekarang Zion sudah belajar ke mungkin skill yang begitu rumit ya, menggabungkan jiwa dan kekuatan fisik untuk melihat jiwa seseorang dan mengontrol jiwanya. Aduh, itu mungkin intinya seperti itulah. Jadi Zion tuh ketika dia bisa mengontrol jiwa seseorang, maka dia akan bisa mengalahkannya dengan sesuka hati gitu. Atau gerakan dari orang itu pun akan terbaca gitu. Mungkin ya maksudnya ke situ. Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Karena itu membuat kita semakin semangat lagi, dan karena hasilnya emang kita lakukan untuk berbagi kebaikan ya, dan gue ngerasa bahagia gitu ketika gue melakukan itu. Asik. Dan seperti sekarang gue ngerasa bahagia banget buat ngedabing ya. Mungkin akan ada banyak video di hari ini, nantikan saja video-video gue hari ini ya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.